Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan chapter 16 yang berjudul tentang sekuritas dilutif dan laba per saham. Kelompok kami terdiri dari Dwi Novitasari, saya Rahmanisa, dan Laila Holisna. Peninjauan chapter 16 yang pertama ada sekuritas dilutif, yang kedua ada saham waran, yang ketiga ada dasar laba per saham, yang keempat ada mencairkan laba per saham. Yang pertama membahas tentang sekuritas dilutif. Utang dan ekuitas. Utang dan ekuitas. Kita harus bisa membedakan, haruskah perusahaan melaporkan instrumen tersebut sebagai kewajiban atau ekuitas. Selanjutnya ada utang konversi. Utang konversi itu merupakan obligasi yang bisa berubah menjadi sekuritas perusahaan lain, disebut sebagai obligasi konversi. Keuntungan dari obligasi, bunga, dan pokok jaminan ditambah hak istimewa yang ditukarkan untuk saham. Lalu untuk utang konvensi, ada dua alasan mengapa perusahaan mengeluarkan utang tersebut. Ini merupakan alasannya. Meningkatkan modal ekuitas serta memperoleh utang dengan harga yang lebih murah. Akuntansi untuk utang konversi. Rumusnya adalah nilai nominal dari utang konversi pada tanggal penerbitan dikurang nilai nominal komponen kewajiban pada tanggal penerbitan. Nanti hasilnya sama dengan komponen ekuitas pada saat tanggal penerbitan. Ini adalah penerapan pendekatan with and without. Pertama, tentukan total nilai wajar utang konversi. Yang kedua, tentukan komponen kewajiban dengan menghitung bersih nilai sekarang. Yang terakhir, kurangi komponen kewajiban yang diperkirakan di detik langkah dari nilai wajar utang konversi. Ini contoh ilustrasi. Roche Group mengeluarkan 2.000 obligasi konversi pada awal tahun 2019. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga 6% dan diterbitkan dengan nilai nominal €1.000 per obligasi. Total hasil diterimanya dari penerbitan obligasi adalah 2 juta. Bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Lalu setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa dengan nilai nominal €1. Tarif pasar bunga atas hutang non-konversi serupa adalah 9%. Cara menghitungnya adalah mencari nilai pokok sekarang, yaitu 2 juta dikali 0,70843 dengan N 4 tahun, bunganya 9%. Totalnya 1.416.860. Lalu mencari nilai dari pembayaran bunga sekarang. Dapatnya dari 120.000 dikali 3,23972. 120.000 itu diambil dari 6% dari 2 juta. Lalu hasilnya nanti ditemuin nilai dari komponen kewajiban, yaitu 1.805.626. Nilai nominal dari utang konversi pada saat tanggal penerbitan adalah 2 juta. Dikurang nilai nominal dari komponen kewajiban pada saat tanggal penerbitan, yaitu 1.805.626. Nanti akan mendapat hasil nilai nominal dari komponen ekuitas, yaitu 194.374. Ini untuk jurnalnya. Jurnalnya adalah hutang obligasi 2 juta dan kas 2 juta. Terus contoh keduanya, konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi konversi pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut harus membuat jurnal hutang premium ekuitas konversi di debit 194.394, lalu hutang obligasi di debit 2 juta, kreditnya saham modal biasa 500.000 dan saham premium biasa 1.694.394. Ini metode bunga efektif dengan diskon obligasi 6% dan harga 9%. Metode bunga efektif. Contohnya pada tanggal 1 ini, total bawaan obligasinya 1.805.626. Di sini dibayarkan di setiap akhir tahun, 31 Desember 2019, 2020, 2021, 2022. Angkanya semuanya 120.000. 120.000 ini didapat dari 9% dikali total bawaan obligasi. Lalu nanti hasil dibayarkan ini dapat dari 6% dari 2 juta yang tadi. Terus untuk beban bunganya ini 9% dikali 1.805.626 dikali total bawaan obligasi. Lalu nanti total yang dia bayar dikurang sama beban bunga. Kebalikan maksudnya, beban bunga dikurang total yang dia bayar akan menghasilkan potongan amortisasi.
Terus ada konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Dengan asumsi bahwa Roche mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020. Jurnalnya di debit ada saham premium ekuitas konversi dan hutang obligasi dengan masing-masing nominal 194.374 dan 1.894.464. Di kredit ada saham modal biasa dan saham premium biasa dengan nilai nominal 500.000 dan 1.588.838. Lalu ada contoh membeli kembali sebelum jatuh tempo. Asumsinya, nilai wajar hutang konversi termasuk kedua kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan harga pasar pada 31 Desember 2020 adalah 1.965.000. Nilai wajar dari komponen kewajiban adalah 1.904.900. Lalu, ini penyelesaiannya. Dan untuk jurnalnya, di debit ada hutang obligasi dengan nilai nominal 1.894.464. Lalu ada saham premium ekuitas konversi dengan nominal 60.100. Ada juga kerugian karena pembelian kembali, yaitu 10.436. Lalu di kredit ada kas dengan total 1.965.000. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Untuk selanjutnya adalah saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi menyertakan opsi untuk memegang saham untuk mengubah saham preferen menjadi sejumlah tetap saham biasa. Yang pertama itu saham preferen yang dapat dikonversikan dilaporkan sebagai bagian dari keadilan. Yang kedua, saat saham preferen dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Ini adalah contoh soal untuk saham preference. Morse AG mengeluarkan 1.000 preferensi yang dapat dikonversi saham yang memiliki nilai nominal 1 euro per saham. Sahamnya diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Entry jurnal yang dicatat transaksi ini sebagai berikut. Kasnya 1.000 dikali 200 euro sama dengan 200.000. Modal saham preferensi 1.000 dikali 1 euro sama dengan 1.000. Bagikan premium ekuitas konversi 199.000. Saham waren, pengertiannya saham waren adalah hak sertifikat pemegang saham untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam suatu keadaan titik. Biasanya muncul ada 3 situasi. Yang pertama, untuk membuat keamanan lebih menarik. Yang kedua, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan terlebih dahulu membeli saham biasa. Yang ketiga, kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Ini contoh soal yang kedua. Suatu ketika Sams AG menerbitkan obligasi suatu perintah 5 tahun. 5 tahun yang dilepas asumsikan bahwa waren 5 tahun diberikan opsi untuk membeli suatu saham biasa dengan harga 25 euro. Pada saat itu, sebagian saham biasa dari Sims dijual seharga 30 euro. Waren ini mungkin Sims memberi harga penawaran obligasi, sementara dengan 3/4% hasil. Dalam contoh ini, Sims dapat menjual obligasi plus waren untuk 10.200 euro. Untuk menjelaskan hasil dari ini dijual, Sims menggunakan metode dengan dua dan tanpa. Dengan dan tanpa menggunakan ini pendekatan, Sims menentukan nilai sekarang dari masa depan arus kas yang terkait dengan obligasi, yaitu 9.852 euro. Penyelesaiannya, nominal dengan obligasi dengan waren
10.200.000 dikurang nilai nominasi dari komponen kewajiban pada tanggal diterbitkan 9.707.852 perak, komponen ekuitas pada saat diterbitkan 492.148. Jurnalnya, obligasi yang dijual dengan harga diskon SEMS mencatat penjualan sebagai berikut. Kasnya 9.705.852, bonds payable-nya 9.705.852. Saham konvensasi jika 20% atau 2.000 dari 10.000 opsi digunakan oleh eksekutif chain pada tanggal 1 Juni 2014, 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnal 1 Juni 2014-nya, kas 2.000 dikali $600 sama dengan 12 juta. Saham premium saham pilihan 4.400.000, saham modal biasa 2.000 dikali $100 sama dengan 200.000. Saham premium biasa 16.200. Kadaluarsa jika opsi saham yang tersisa tidak digunakan eksekutif chain sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan akan mencatat transaksi pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. Januari tanggal 1, 2020, saham premium saham pilihan sebesar 17.600.000, saham premium saham pilihan kadaluarsa 17.600 dikredit. Saham terbatas, pengalihan terbatas, pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan atau berjanji sebagai vesting terjadi. Keuntungannya yang pertama, tidak pernah menjadi tindak berharga. Umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada. Yang ketiga, sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Perhitungan laba per saham. Laba per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Yang pertama, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Yang kedua, ketika laporan laba rugi diberi operasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponen. Saham preferen dividen, mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Ini contoh itunya. Nah, ini ilustrasi perusahaan Sabrina memiliki perusahaan berikut pada saham biasa selama tahun ini. Untuk Januari, ini cara pengerjaannya seperti ini. IPS dilusian operasi dan waran. Untuk efek dilutif dari potensi konferensi menggunakan metode saham perbendaharaan. Metode ini mengonsumsikan perusahaan menggunakan opsi atau waran di awal tahun atau tanggal penerbitan jika nanti, dan bahwa ia menggunakan hasil tersebut untuk membeli barang biasa saham untuk pembendaharaan. Slide selanjutnya dibaca sama Leila. Presentasi dan pengungkapan IPS. Perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk pendapatan dari operasi berkelanjutan, operasi yang dihentikan, dan batas pemasukan. Jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Contoh hak apresiasi saham. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Brazil Hotels
SA menetapkan rencana hak apresiasi saham pada tanggal 1 Januari 2019. Rencana tersebut memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih antara harga pasar saham dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar $10 tentang 10.000 SAR. Nilai wajar SAR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah $3 dan periode layanan berjalan selama 2 tahun, yaitu 2019 sampai 2020. Ini jawaban contoh ilustrasi 16A yang tadi, menunjukkan jumlah biaya kompensasi yang harus dicatat setiap periodenya. Berikut cara pengerjaannya. Jadi, Brazil Hotel mencatat biaya kompensasi pada tahun pertama sebagai berikut. Beban kompensasi 15.000 pada debit, dan kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 15.000 pada kredit. Jurnal untuk mencatat beban kompensasi negatif pada tahun 2021 adalah sebagai berikut, yaitu kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 20.000 pada debit, beban kompensasi 20.000 di kredit. Pada 31 Desember 2021, para eksekutif menerima $50. Brazil akan menghapus tanggung jawab dengan jurnal sebagai berikut. Kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 50.000 pada debit dan kasnya 50.000 pada kredit. Laba per saham di Lusian. Langkah pertama untuk menentukan efek saham untuk setiap keamanan yang berpotensi dilutif. Yang pertama, number of shares under option-nya 50.000, option price per share-nya $20. Proses upon assumed exercise of option-nya 50.000 dikali $20 menjadi 1 juta. Average 2015 market price ordinary shares-nya $30 dan treasury share stats called be assured with procent-nya 1 juta dibagi $30 menjadi 33,33. Excess of share under option over treasury share stats called be repurchase-nya 50.000 dikurang 33,33 menjadi 16,667. Per share efeknya incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect, yaitu non dibagi incremental numerator efeknya nggak ada, incremental dominator efeknya 16,667 share menjadi $0. Sebuah obligasinya interest expense on bonds for year 200.000, income tax redux interestnya 40% dikali $200.000, interest expense avoided menjadi 120 dari 200.000 dikurang 80.000. Number of ordinary shares issued assuming conversion of bonds-nya 2.500 bonds dikali 40 share menjadi 100.000. Per share efeknya incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect. Jadi 120.000 dibagi 100 share menjadi 1,20. Slide selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect of option. Optionnya income applicable to ordinary shareholder. Mana sih? 1.500.000. Incremental numerator effect of optionnya nggak ada. Jadi totalnya 1.500.000. Wake a break number of ordinary shares outstanding-nya 500.000. Incremental denominator effect of option-nya
16,667 menjadi totalnya 516,667. Recomputed earning per share-nya 1.500.000 dibagi 516,667 share menjadi $2,90. Efek dari opsi ini dilutif. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect 8% convertible bonds. Efek dari obligasi konversi 8% bersifat dilutif. Lanjut. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect 10% convertible bonds. Efek dari obligasi konversi 10% bersifat dilutif. Convertible bonds. Numerator from previous calculation-nya 1.620. Interest expense avoided-nya 150. Jadi totalnya menjadi 1.770. Denominator from previous calculation 616,667. Number of ordinary shares issue upon conversion-nya 100.000. Menjadi totalnya 716,667. Recomputed earning per share-nya 1.770.000 dibagi 716,667 menjadi 2,47. Perhitungan ulang IPS menggunakan incremental effect 10% convertible preference share. Efeknya untuk efeknya kan dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada efek anti-dilutif dengan 10% convertible preference. Numerator from previous calculation-nya 1.770.000, lalu ditambah dengan dividend requirement avoided, yaitu 250.000, dan akan menghasilkan total 2.020.000. Lalu selanjutnya, denominator from previous calculation or shares. Ini totalnya 711.667 ditambah number of ordinary shares assumed issued upon conversion of preference shares 100.000. Jadi totalnya sama dengan 811.667. Lalu recompute earning per share-nya 2.020.000 dibagi 816,667 shares. Jadi menghasilkan $2,47. Terakhirnya pengungkapan penghasilan per berbagi di laporan laba rugi dengan net income 1.750.000, lalu basic earning per ordinary share or not X $3, dan dilute earning per ordinary share-nya $2,47. Ini ada asumsi bahwa perusahaan Barton menyediakan informasi berikut. Cara pengerjaannya ada income from continuing operation $2.400.000, lalu dia mengalami kerugian sehingga loss from discontinued operation-nya 3.600.000, net loss-nya itu atau rugi bersihnya dia 1,2 juta. Lalu ada weighted average shares of ordinary shares outstanding 1 juta dan potential ordinary shares-nya 200.000. Lalu setelah itu mencari basic earning per share. Income from continuing operation-nya $2,40, kerugiannya loss from discontinued operation $3,60, lalu akan menghasilkan net loss atau rugi bersih $1,20. Dilute earning per share, income from continuing operation $2, lalu ada loss from discontinued operation $3, akan menghasilkan net loss $1. Untuk kurang lebihnya, kami memohon maaf dan terima kasih. Berapa menit, Nis? Atau belum jadi. BTW, paling dulu kali ya. Paling dulu deh. Kenapa? Nanti aja.